Hai semuanya, baik lagi di channelnya Uncle Jo. Udah berapa lama ya nggak bikin video ya? Aduh gila. Anyway ini hari Lebaran, jadi sebelumnya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bila ada video-video atau dalam statementnya kurang setuju atau kurang suka atau menyinggung, punten dibukakan pintu maaf ya. Oke. Hari ini mau Q&A karena beberapa waktu lalu gue ada bikin apa? Bikin Q&A di Instagram, Instastory. Ya ini gue bacain ya. Tapi sebelumnya ada yang ini, ada yang WA siapa sih? Sebelumnya gue mau bacain. Oke, pertanyaan pertama. Nah, dari Julia Jules 31 ya, Julia Jules 31 dia nanya, "Hai Uncle, aku juga lagi coba bisnis kopi." Jadi pertanyaannya tuh mereka seputar tentang bisnis kopi ya. Nanya, kalau kopi susu diminum ada berasa kayak soda bergas gitu, itu karena apa? Bergas soda ya. Nah, satu, bergas soda begitu karena basi. Jadi kalau udah terlalu lama, udah apa? Mungkin dia rusak terpapar matahari, sinar matahari gitu terpapar, tidak di dalam chiller, tidak di dalam kulkas, dia menimbulkan gas gitu. Nah itu terjadi sama beberapa yang gue kirim ke luar kota. Itu ada kopi Uncle gue taruh kan di Paxel ya. Cuman mungkin gue nggak tahu di Paxelnya apa ditaruh di dalam chiller atau enggak. Kan mereka mungkin satu-satunya ekspedisi yang punya fasilitas chiller. Tapi kan itu katanya dia begitu. Tapi kalau ternyata aktualnya enggak ditaruh di chiller, gua nggak tahu. Tapi itu terjadi sama paket kiriman Uncle Jo. Ya mungkin salah satunya kenapa bergas ya karena itu rusak dalamnya ya. Dibilang kadaluarsa bukan, karena misalkan kita baru bikin nih besok bisa aja bergas karena tidak di dalam chiller atau terpapar sama sinar sinar matahari gitu, kayak hook aja sinar gamma gitu ya Mbak Julia. Lalu nomor 2 nih dari Olivia. Oke, Michelle Lavi 21 Instagramnya. Uncle, sekarang kan yang jualan kopi banyak banget, apakah bisnis kopi masih menguntungkan? Bisnis kopi masih menguntungkan atau tidak tergantung manajemennya. Depend on bagaimana cara kita mengambil margin dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan dalam industri bisnis kopi. Jadi kalau karena banyak banget seperti sekarang di Bogor aja ada 250 lebih kali ya kedai kopi ya. Jadi pilihannya customer banyak gitu. Justru menurut Uncle itu makin bagus ya, karena ada persaingan sehingga pasarnya terbuka luas dan konsumen boleh bebas memilih. Baik dia dari mana yang terbaik menurut konsumen. Menurut Uncle sih bagus, menurut gue bagus banget. Kalau soal menguntungkan atau tidak itu tergantung dari bagaimana margin yang digali dari si produk atau jasa di kedai kopi itu. Nah kalau Uncle boleh saran coba cari margin di luar si produk kopinya ya, coba maksimalkan hidden profit yang ada di dalam satu industri bisnis kopi. Jadi jangan berpikir kalau bisnis kopi jualan tuh hanya kopi aja, belum tentu, bisa yang lain. Jadi banyak hal banget, itu yang gue bahas di workshop yang gue adain ya, udah 27 kali ya ngadain workshop. Jadi gue sangat mengencourage teman-teman untuk menggali potensi dari bisnis kopi ini. Cukup merubah perspektif dikit aja, itu peluang ataupun margin yang bisa kita gali dari sebuah industri kopi itu luas banget.
Jadi saranin eh, begitu. Ya Olivia ya, ini Michelle kalau nggak salah Instagramnya Michelle Lavi. Cuman dia bilangnya Olivia namanya. Oke, next. Di Instagramnya Musinyana. Kalau secara teknis, kalau mau mulai itu pas kualitas produk dulu atau market dulu. Akan tumbuh gitu kan. Itu kan dibangunnya terus menerus, bukannya sekali terus jadi. Market kan berubah-ubah, dinamis, yang dinamis gitu, nggak stay statis gitu, enggak. Lanjut ke nomor 4 dari Saipul Dik underscore. Oke, Uncle, saya sudah buka kafe minimalis sih. Untuk manajemen dan agar customer loyal gimana? Kalau untuk buka kafe untuk saat-saat sekarang ya, kebetulan kan kita lagi ngalamin masa krisis ya, pandemi. Kalau menurut gua bikin manajemen yang manajemen yang simple manajemen, jangan kompleks. Gimana gue kasih taunya ya, simple ya. Simple manajemen tuh lu sebagai head bar atau head manager di toko itu, di cafe lu punya finance tuh perlu karena dia untuk ngatur cash flow dan keuangan. Lalu langsung di bawah lu ada yang namanya barista atau tim operasional. Ya cukup lu seorang finance sama operasional di bawah. Udah itu aja. Itu simple manajemen. Jangan bikin yang kompleks. Nanti kalau udah growth, udah gede, baru bikin kompleks manajemen. Contoh misalnya kayak butuh HRD-nya, butuh purchase, butuh marketing, baru divisi-divisi itu dibagi. Dan agar customer loyal, gimana caranya? Customer loyal ya. Pertama kita perlu taruh posisi di mana customer itu bebas memilih di mana dia mau loyal. Nggak harus tempat kita. Customer loyal itu biasanya dia kan memilih mana nih yang enak, mana yang nyaman, mana yang wifi-nya kenceng, mana yang tempat nongkrongnya bisa sampai malam misalkan, atau lebih bersih, lebih clean, atau lebih apa ya, lebih kayak rumah, homey. Jadi customer itu kita nggak bisa paksa dia untuk loyal sama kita, tapi kita bisa memberikan fasilitas atau pelayanan yang lebih baik supaya mereka bisa punya pilihan. Oh kayaknya tempat ini boleh deh gue di sini terus, misalkan begitu. Tapi ya kita nggak bisa kontrol mereka. Jadi kita itu hal yang nggak bisa kita kontrol kalau mereka mau loyal atau tidak sama kita. Dan gue sendiri sebagai, kita kan memakai produk ya, minum, produk dan jasa dan lain-lain lah. Kita sendiri pun tidak setia di satu produk gitu. Kita pun memilih gitu, bebas. Kita aja ini suka nih, mungkin ada yang beli sabun nggak melulu sabunnya Lifebuoy atau Lux atau apapun kan, bebas kita. Sampo misalkan gitu ya, gonta ganti kan, kita aja nggak bisa membuat itu stay di satu sampo gitu. Jadi itu mah hak dan pilihannya masing-masing customer. Hanya saja kita tinggal kasih beberapa keuntungan atau privilege, misalkan bikin harga spesial buat customer yang loyal, dikasih privilege khusus, dikasih jalur wifi yang kenceng, terus dikasih diskon, voucher, apapun itulah, tujuannya untuk membuat customer loyal. Tapi ya kita nggak bisa paksa mereka untuk loyal di satu tempat. Bahkan menurut gua sih kayaknya harus, misalkan di Bogor ada 250 kedai kopi, gua sih menyarankan customer itu ya dikunjungi aja gitu, didatengin aja gitu, tongkrongin, nikmati, karena inspirasi itu muncul dari berbagai macam tempat-tempat kopi gitu. Dan gua rasa nggak ada yang buruk gitu ya. Pokoknya loyalitas itu ya itu keputusan mereka lah untuk loyal di satu brand atau satu tempat. Oke, nomor 5 dari Muhammad Yudi. Aduh, ini nggak ini lagi, nggak kebaca nih. Uncle, kalau bikin kopsus sesuai orderan, apa emang udah dibuat sebelumnya dan tahan berapa lama di kulkas? Kalau Uncle Joe bikin kopi susu pesanan itu made by order, artinya dibikin kalau ada orderan. Jadi nggak gua stok di lemari es gitu, orang beli tinggal ambil. Karena
Pertama trafficnya udah banyak pilihan ya, semua pemain kedai kopi di masa pandemi ini khususnya itu bermain di packaging literan. Bahkan brand-brand besar sekelas Starbucks, Chatime, Dum Dum, ya semua yang brand-brand besar, Max Coffee, semuanya main ke level yang sama, literan gitu. Nah, apalagi mereka udah punya capital yang lumayan besar gitu ya dibanding UMKM. Karena mereka kan bukan UMKM. Setahun omsetnya di atas 4,8 miliar. Nah, kita ini yang kecil-kecil, para UMKM itu beruntung mereka tuh turun di kelas yang sama. Ya mungkin nggak secara bisnis memang kita nggak sama lah sama mereka. Mereka itu udah luar biasa. Tapi minimal kita di pertempuran yang sama gitu, semuanya bermain di literan. Wah, itu luar biasa ya. Itu kalau Uncle Joe made by order. Lalu tahan berapa lama? Kalau Uncle Joe best before-nya adalah 7 hari. Biasanya nggak nyampe 7 hari udah habis ya, nggak tahan sebetulnya. Oke, nomor 5, nomor 6. Lanjut ke nomor 6 di belakang Kak. Nomor 6 itu Yugo Herjuno. Uncle, apa resep supaya kopi susu botol awet disimpan di kulkas berhari-hari jadi bisa stok? Resepnya adalah pakai pengawet. Justru kalau gua pribadi jangan bikin produk yang tahan lama, bikin yang sebentar gitu. Biar cepat habis dan repeat order. Ya, jadi kalau maksimal lah, karena kita gini ya, kita kan seperti home industry ya, bukan pabrik, bukan pabrik gitu. Jadi kita nggak bikin menu atau bikin produk yang tahan lama yang menggunakan pengawet gitu. Sedangkan kalau pabrikasi itu kan mereka kuantitinya besar, banyak, dan itu perlu pengawet gitu ya. Bohong kalau misalnya satu produk bisa bertahun-tahun tanpa pengawet. Bokis. Oke. Nomor 6. Cara bertahan di kondisi saat ini. Sementara saat ini semua orang mendadak punya bisnis. Cara bertahan di kondisi saat ini. Sementara saat ini semua orang mendadak punya bisnis. Cara bertahannya gimana ya? Teknis ya. Mungkin ini saran gue pribadi, di masa-masa pandemi begini orang work from home ataupun dirumahkan ataupun nggak kerja lagi gitu ya. Paling simpel adalah lu berhenti ngerokok dulu deh, mendingan. Ini momen paling pas gue ngomong, lu mending stop rokok dulu deh. Ya artinya lu belum susah kalau masih ngerokok. Kalau menurut gue mengutip pemaparannya Ridwan Kamil, jadi kalau Kang Emil menyarankan kita hidup dengan tabungan kita. Tabungan kita udah habis, aset-aset kita jual-jualin. Artinya barang-barang yang nggak kepake di rumah itu jualin aja. Udah habis juga baru masuk ke 9 pintu yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Tapi kalau gue pribadi, gue berusaha untuk produktif di rumah, menghasilkan sesuatu lewat apa yang gue jual, produk, entah itu literan, minuman ya, berkreasi di situ. Cuman ya paling penting ikat pinggang, kita harus turunkan gaya hidup kita yang tadinya kita nongkrong ataupun ngafe, kita kurangin. Beli barang yang nggak perlu kita kurangin. Rokok tuh ya, bukan rokok, vape, liquid tuh itu kurangin dulu sementara. Nanti kalau udah normal, lu udah produktif lagi ya monggo. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 pertanyaan tuh, 7. Ini udah berapa nih? 8 menit kan. Oke, 7 yang ke-8 deh. 7, oke. 8. 8 ini. Imam Syafi El Sira. Kira-kira kalau mau dimulai di minuman botol RTD, artinya ready to drink, atau RTD GTO itu apa ya? Got to go ya. Peluangnya masih ada atau enggak? Sama seperti pertanyaan tadi tuh, masih menguntungkan atau enggak?
Gua rasa peluang di Indonesia itu masih luas, masih besar dan masih banyak. Sekarang banyak kedai kopi, kedai minuman banyak banget bermunculan, tapi bukan tidak ada, dikit yang punya konsep jelas. Itu dikit banget. Jadi justru menurut gua ini adalah momentum untuk lo memulai sesuatu yang baru, which is minuman. Kalau tadi lo nanya bikin minuman botolan, ready to drink, ya monggo. Gua rasa peluangnya masih banyak. Tinggal kita bagaimana menaruh nilai tambah di satu produk itu. Lalu MU_Royi menurut Uncle, kelebihan dan kekurangan kedai kopi mobile atau food truck. Jangankan mobile atau food truck, baik yang go to go, yang ready to drink, baik yang cafe, yang grab and go, ataupun yang orang nongkrong atau co-working space, semuanya punya plus dan minus. Ada lebih dan ada kurang, masing-masing punya lebih dan kurang. Jadi kalau dia nanya kelebihan dan kekurangan kedai kopi mobil dan food truck, ya masing-masing ada lebih ada kurang. Tapi gue pribadi, gue sendiri punya mimpi pengen punya coffee truck gitu. Jadi kayak di mobil gitu, terus gue keliling Indonesia, masih mampir ke kota-kota, terus gue ngebrewing. Kayaknya seru gitu sambil traveling, kita ngopi, calling, kopi keliling, keren tuh. Oke, jadi menurut gue plus minus lah itu. Ada minus ada kurangnya. Ada minus ada lebihnya, ada plus minus. Ada lebih ada kurang. Gimana menentukan konsep kedai kopi? Oke, yang menanya ini Pesona Coffee LT2. Lu udah gue kasih linknya ya di DM ya. Lu nonton aja itu, panjang soalnya soal ngomongin konsep. Bedanya kedai kopi business owner kopi apa Uncle? Oh, maksudnya dia gini, gue ada bikin story kemarin. Jangan cuma jadi pengusaha kedai kopi, tapi jadi business owner. Yang punya kedai kopi belum tentu dia business owner. Yang business owner dia bisa punya kedai kopi apapun gitu ya. Nah, bedanya begini. Banyak orang mau mulai satu usaha, terus dia udah punya nih satu usaha itu. Misalkan dia merintis kedai kopi ya. Dia punya kedai kopi, sudah stuck di situ. Apakah dia seorang pengusaha? Belum tentu. Artinya dia pengusaha, iya dia pemilik kedai kopi, tapi dia belum tentu seorang business owner. Nah, teman-teman perlu membedakan antara business owner dengan pengusaha dengan business owner. Seorang pengusaha belum tentu dia seorang business owner, tapi seorang business owner sudah pasti dia pengusaha. Itu kurang lebih kesimpulan gua. Tapi kalau mau jelas nanti gue kasih linknya, lu buat baca aja. Di rekomendasi gue adalah bukunya Robert Kiyosaki tentang cash flow quadrant. Dari lu mengetahui cash flow quadrant, lu bisa bedain mana pengusaha, mana business owner. Oke? Lalu ngomong-ngomong soal business owner nih, contoh gini deh, dokter, dia seorang pengusaha atau bukan? Dokter itu adalah seorang self-employed, ya, dia mempekerjakan dirinya sendiri. Yang punya kedai kopi, apakah dia pengusaha? Bisa iya, bisa enggak. Dia punya kedai kopi, tapi kedai kopinya berjalan kalau ada dia. Artinya dia self-employed, sama seperti seorang dokter tadi. Dokter harus buka praktek dulu, baru dapat uang. Sedangkan yang kedai kopi harus buka dulu kedai kopinya, baru dapat uang. Kalau business owner, mau kedai kopinya tutup, mau kedai kopinya buka, dia tetap penghasilan uang. Ya, itulah, nanti lebih detail di bukunya Cash Flow Quadrant. Dari zona kopi ini pertanyaan keberapa ya? Lupa. Mesin espresso untuk kedai kopi minimalis tapi tetap bagus, hasilnya enak, apa ya Uncle? Yang kejangkau, jadi kedai mesin kopi dibagi dua, ada yang home untuk di rumah, ada yang komersial. Komersial itu untuk berbisnis ya, untuk memang buka kedai kopi. Jadi teman-teman kalau mau mulai dengan yang speknya home tapi dipakai buat usaha, bisa-bisa aja untuk kedai kopi kecil. Tapi kalau udah trafficnya bagus, sarankan naik ke yang komersial. Uncle sendiri pakai yang home ya, pakai
Pertama itu pakai Welhome KD 310 KD, yaitu dari Welhome. Yang kedua pakai Promax Club Me, itu single group, dua-duanya single group. Nah itu masing-masing soal enak atau enggak itu kreasi dari nanti, kan cuma 10% aja kontribusi kita di kopi enak itu. Kopi enak itu kan depend sama 30% petaninya yang nanam, bagaimana yang mupukin. Kedua 30% lagi ada di prosesor. Ketiga ada di roastery. Keempat ya kita kedai kopi itu cuma 10% perannya. Bisa gak bikin kopi enak? Ya kita kontribusinya cuma 10% gitu. Yang penting kita bikinnya pakai hati. Kalau udah petaninya udah oke, prosesornya udah oke, roasterynya udah oke, tapi kita nggak full heart gitu bikinnya, nggak enak kopinya. Kopi enak itu dibuat dari hati. Ih cakep. Uncle, aku tertarik dengan dunia roastery. Wejangannya dipersilakan. Ya mulai aja dulu, belajar gitu. Gua aja masih belajar kok. Bikin ngerosting kopi masih belajar, masih nyoba-nyoba sana sini, nyari rasa yang pas, yang cocok sama lidah. Jadi kalau tertarik, pelajari lah langsung, ikut kelas online, daftar ya. Oke, udah begitu aja pertanyaannya, udah dibacain. Ada berapa tuh? Ada 6 7 8 9 12 ya, 12 pertanyaan tuh. Ya 12. Ini 6 tambah 6 12 13 pertanyaan. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang kurang ngerti atau kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar, perjelas lagi kira-kira yang bagian mana yang nggak ngerti di menit keberapa. Nanti kita diskusi bareng-bareng, nanti gue coba bikin Q&A part 2. Gue rasa gitu aja, thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya dan stay safe. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.